Saja masuknya dua pemain Indonesia dalam anugerah bola sepak kebangsaan 2023 untuk kategori pemain impor. Nah, pemain asing ini adalah sebuah kebanggaan bagi Indonesia sekaligus pengakuan bagi kualitas pemain sepak bola Indonesia yang bermain di Malaysia. Dan ini akan lebih membanggakan lagi saudara-saudara kalau salah satu atau dua-duanya nanti yang jadi pemenang. Halo saudara-saudara. Jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita perbincangkan. Pasti akan ada yang kita cakap, kita bacotin, kita ulas, kita analisis, kita tentang sepak bola di Asia Tenggara, di seputaran negara-negara tetangga kita, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Brunei Darussalam, Timor Leste, Filipina, Singapura, Wakanda, Konoha, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara sportif, secara adil, jujur, tanpa ada provokasi, tanpa ada muatan untuk menjelek-jelekan. Semuanya baik yang terbaru maupun yang sudah basi. Bebas saudara-saudara, bebas. Yang penting, sopan. Dan untuk edisi kali ini saudara-saudara, untuk edisi kali ini kita akan bicara tentang anugerah bola sepak kebangsaan ABK 2023. Itu adalah penghargaan, award kepada pemain terbaik di Liga Super Malaysia setiap tahun. Nah, termasuk tahun ini 2023 yang Liga Super Malaysia kan akan segera berakhir, dan biasanya di Malaysia ini mereka akan memberikan penghargaan ini, anugerah bola sepak kebangsaan. Nah, sama seperti di Indonesia lah, penghargaan pemain terbaik Liga Super Indonesia, Liga Indonesia. Dan ini ada beberapa kategori. Tetapi sepertinya beda dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu dicampur, tapi kalau di Malaysia ini hanya khusus untuk pemain asli Malaysia, pemain Malaysia maksudnya begitu, pemain kebangsaan Malaysia. Hanya ada satu kategori pemain import, pemain asing. Dan menariknya saudara-saudara, di kategori pemain import ini ada 10 calon pemenang, 2 diantaranya adalah pemain Indonesia. Ini menunjukkan pengakuan kualitas pemain-pemain Indonesia di Malaysia. Nah, ini akan seperti apa saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita analisis, akan kita cakap, akan kita bacotin di edisi kali ini saudara-saudara. Jadi begini saudara-saudara, jadi begini, Liga Super Malaysia 2023 ini sudah memasuki tahap akhir, memasuki pertandingan-pertandingan terakhir. Hanya menyisakan kurang lebih ada 3 atau 4 pertandingan lagi saudara-saudara. Jadi sudah selesai lah, secara kompetisi itu sudah selesai karena Johor Darul Taksim sudah memastikan diri menjadi juara dengan rekor yang fantastis. Mereka sejauh ini hanya imbang 1 kali dan selebihnya menang, tidak pernah kalah. Nah, yang tinggal dicari sekarang adalah tim yang akan tampil di Piala AFC kalau nggak salah, Piala AFC atau pokoknya di kompetisi Asia. Itu masih kemungkinan hanya ada 2 tim yang mungkin mendapatkan itu, Selangor atau Kedah Darul Aman saudara-saudara. Jadi 2 pemain itu, dan masih ada sebenarnya Piala Malaysia, masih ada Liga Champion Asia, masih ada Piala AFC bagi yang tampil di sana. Tetapi secara umum, secara overall liganya itu sudah selesai lah secara de facto. Tinggal secara de jure. Tinggal menyelesaikan saja 3-4 pertandingan. Dan biasanya di tradisi di sepak bola Malaysia itu ketika sudah memasuki musim-musim akhir itu nanti akan diselenggarakan istilahnya award, penghargaan, anugerah. Mereka menyebutnya sebagai anugerah bola sepak kebangsaan. Itu adalah penghargaan sebagai pemain terbaik di Liga Super Malaysia. Ya, sama seperti di Indonesia, sama seperti di Liga Premier Inggris, sama seperti Serie A di Italia, sama seperti La Liga di Spanyol, Bundesliga di Jerman, Ligue 1 di Prancis, Eredivisie di Belanda,
Sama semua. J-League di Jepang itu selalu ada penghargaan itu, ada penghargaan untuk pemain-pemain terbaik dari berbagai kategori, saudara-saudara. Dari berbagai kategori itu dikhususkan bagi pemain-pemain yang tampil. Tetapi di Malaysia ini agak unik, saudara-saudara. Penghargaan, award, anugerahnya itu hanya diberikan kepada pemain lokal Malaysia, pemain yang berstatus sebagai pemain Malaysia, pemain kebangsaan Malaysia. Kecuali ada satu kategori, yaitu pemain impor terbaik atau pemain asing, saudara-saudara. Anugerah bola sepak kebangsaan ini, saudara-saudara, yang penghargaan di Malaysia ini pemain terbaik ini ada 8 kategori. 8 kategori, 7 kategori untuk pemain, 1 kategori untuk pelatih. Dan untuk pelatih ini juga tidak semuanya adalah pelatih-pelatih yang berasal dari Malaysia. Jadi dicampur, dimix. Kalau pelatih dari Malaysia aja kan juga jumlahnya kurang karena banyak juga pelatih impor. Sementara sisanya 6 kategori lain itu semuanya adalah dikhususkan untuk pemain kebangsaan Malaysia, pemain lokal Malaysia, ya, seperti penyerang terbaik, kemudian penjaga gol terbaik, kemudian apalagi ya, pemain belakang, pemain tengah, macam-macam lah, di semua kategori itu ada. Dan salah satu yang khusus untuk pemain impor ini ya pemain asing itu tadi, kategori pemain asing terbaik, saudara. Untuk kategori pemain impor pemain asing, pemain impor terbaik itu ada 10 nama, saudara-saudara. Ada 10 nama yang selama ini sudah, ya, kita penggemar fans di Liga Super Malaysia sudah tahulah. Pemain-pemain ini yang mereka tampil sebenarnya cukup bagus di Liga Super Malaysia 2023. Yaitu seperti si Aaron Del Valle, kemudian seperti si Bergson da Silva, kemudian Forestieri, kemudian Ivan Manut, kemudian Abu Kamara, kemudian Kepa Sherman, kemudian Luciano Guicea, kemudian Manuel Ott, kemudian ada lagi Sadil Ramdhani, ada Jordi Amat. Itu adalah nama-nama pemain import, pemain asing yang selama ini sudah banyak sudah mencatatkan pencapaian yang bagus di klub masing-masing di Liga Super Malaysia. Mereka tampil sangat bagus sepanjang musim ini. Ada yang posisinya sebagai penyerang, mencetak gol-gol keren, gol-gol indah, mencetak banyak gol. Ada juga yang midfield yang tampil solid, ada yang defender, ada yang ya semualah. Itu adalah pemain-pemain asing yang menurut penilaian di Liga Super Malaysia, otoritas operator Liga Super Malaysia itu, mereka layak mendapatkan penghargaan itu, masuk ke dalam daftar 10 besar itu. Sebelum nantinya akan disaring lagi, akan dipilih dan akan dipilih satu yang terbaik, saudara-saudara, best of the best. Jadi akan terjadi pemain impor terbaik di Liga Super Malaysia 2023. Jordi Amat dan Sadil Ramdhani dalam barisan ini, saudara-saudara, dalam daftar calon pemain terbaik Liga Super Malaysia kategori pemain asing, pemain import ini, ya memang wajar, saudara-saudara. Kalau berdasarkan statistik, berdasarkan penilaian itu wajar sekali, normal. Kenapa? Karena penampilan mereka selama ini itu juga bagus sekali. Kita lihat saja Jordi Amat, saudara-saudara. Kita mulai dari Jordi Amat, pemain keturunan Indonesia, pemain keturunan Sulawesi Utara. Anak dari keturunan Raja Siau di Kepulauan Siau di Sulawesi Utara. Itu berbatasan dengan Filipina, Filipina Selatan. Itu Jordi Amat. Dia kelahiran Spanyol dan dididik di Akademi Espanyol. Dan main banyak klub di Spanyol, kemudian di Inggris, di Belgia terakhir, kemudian di Johor Darul Taksim. Dan penampilan dia bagus, saudara-saudara, bagus sekali. Dan itu terbukti Johor Darul Taksim, pelatihnya Johor Darul Taksim, si Solari ini memberikan, Esteban Solari itu memberikan posisi sebagai kapten tim. Kalau dia tidak bermain bagus, saudara, nggak mungkin pelatihnya memberikan dia posisi kapten. Itu kapten di sebuah tim itu adalah sebuah kehormatan, sebuah penghargaan tertinggi bagi pemain, karena itu menunjukkan kualitas dia, kualitas di lapangan, gaya kepemimpinan dia, kemudian hubungan dia dengan rekan-rekannya, cara dia, attitude dia yang bagus. Dan itu tidak hanya asal bicara, saudara-saudara, itu dia membuktikannya di lapangan. Kalau tidak ada Jordi Amat, belum tentu
siapa? Johor Darul Taksim itu bisa clean sheet berminggu-minggu. Ada banyak sekali clean sheet yang ditorehkan, saudara-saudara. Ada banyak. Dan kalau tidak ada Jordi Amat, belum tentu juga Johor Darul Taksim bisa menang sedemikian banyak kemenangan. Hanya bermain, hanya seri satu kali itu nggak mungkin. Hal yang mustahil kalau tanpa Jordi Amat. Walaupun kemarin pada waktu pertandingan melawan Ulsan Hyundai dia sempat membuat kesalahan terciptanya gol cepat Malaysia. Tetapi di luar itu secara overall dia bagus. Dan dia juga sempat mencetak satu gol kalau nggak salah di Piala FA Malaysia. Jadi itu menunjukkan memang kualitas Jordi Amat itu yang luar biasa, saudara. Jordi Amat, saudara-saudara, Sadil Ramdhani itu juga pantas, juga layak, juga ya tepat lah kalau dia masuk di salah satu calon pemain impor terbaik di Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023 ini. Bagus sekali, itu memang layak. Statistik membuktikan dia sudah, kalau nggak salah itu dia mencetak 6 gol. 6 gol di Liga untuk Sabah musim ini. Bukan hanya di Liga Super Malaysia, dia juga tampil bagus di Piala FA, di Piala Malaysia. Dan jangan lupa, kalau saudara ingat, waktu melawan PSM Makassar di Piala AFC ya. Itu kalau nggak ada Sadil Ramdhani, nggak mungkin Sabah FC bisa menang dengan skor yang demikian telak, yang sangat mencolok. Itu nggak mungkin, karena penampilan Sadil yang gila, yang luar biasa keren. Dia memberikan asis yang jitu dari sektor sayap, itu membuktikan kualitas Sadil yang memang sangat bagus dan dia lain. Dan jangan lupa saudara-saudara, kalau kita melihat statistik di top assist di Liga Super Malaysia ini, saudara-saudara, Sadil Ramdhani itu sudah menghasilkan 8 assist. 8 assist itu dia hanya kalah dari Arif Aiman dan Manuel Hidalgo. Dua pemain ini mencetak 10 assist, sedangkan Sadil Ramdhani ini 8 assist bersama Yohandri Orozco dari Selangor FC. Itu membuktikan bahwa ya Sadil ini keren, saudara-saudara. Sadil ini keren, walaupun ketika main di tim nasional Indonesia terkadang angin-anginan, terkadang tidak konsisten. Tetapi karena mungkin saja pelatih Sabah FC Ong Kim Sue ini punya formula, punya obat, punya cara yang jitu untuk memaksimalkan potensi Sadil. Jadi ya terjadi seperti itu. Sadil keluar sebagai pemenang, Sadil bisa tampil yang terbaik, menampilkan kemampuan terbaik dia, sehingga ya memang pantas dan ya mungkin saja bisa menang lah. Kalaupun nggak menang juga nggak masalah, masuk ke dalam nominasi ini juga sebuah kehormatan besar bagi Sadil Ramdhani, saudara-saudara. Kalau Sadil Ramdhani atau Jordi Amat nanti pada akhirnya memenangkan penghargaan ini, saudara-saudara, menjadi pemain impor terbaik di Liga Super Malaysia 2023, ini akan menjadi sejarah. Karena sebelumnya belum pernah ada pemain Indonesia yang memenangkan ini. Bahkan sekelas Andik Firmansyah, Bambang Pamungkas, Eli Ebo itu juga belum pernah memenangkan ini. Pemain Indonesia yang pernah masuk di penghargaan seperti ini hanya Ilyas Pasojevic. Itu tahun 2016 kalau nggak salah. Waktu itu dia Golden Boot-nya Premier League, Malaysia Premier League. Liga Premier Malaysia, Liga Perdana Malaysia di level 2. Waktu itu kalau nggak salah, seingat saya Ilyas Pasojevic itu masih belum menjadi warga negara Indonesia. Dia kalau nggak salah paspornya masih Montenegro. Itu Ilyas Pasojevic. Sebelumnya itu tidak ada pemain import dari Indonesia di Malaysia yang berhasil memenangkan itu. Bambang Pamungkas kah, Eli Aiboy kah, Andik Firmansyah kah, Evan Dimas atau siapapun itu belum pernah. Jadi ini akan menjadi sejarah baru jika Jordi Amat atau Sadil Ramdhani memenangkan penghargaan ini, saudara-saudara. Penghargaan ini untuk kategori pemain import ini sebelumnya musim lalu itu dimenangkan oleh Bergson Da Silva dari Johor Darul Taksim. Sekarang Bergson juga masuk lagi di nominasinya. Dan tampaknya ya ini tergantung penilaian dari panitia, dari pihak Malaysia, dari pihak Malaysian Football League. Tetapi kalau saya boleh meramal, ya peluang Jordi Amat ini besar. Peluang Sadil Ramdhani juga besar. Karena apa yang mereka tunjukkan di lapangan, di pertandingan itu tidak main-main, saudara-saudara.
lini belakang Johor Darul Taksim itu tergantung sama Jordi Amat. Betul, kalau nggak ada Jordi Amat, mereka tidak akan bisa, mungkin saja mereka tidak akan mencatat rekor-rekor yang sangat bagus. Lini sayap Sabah FC itu tergantung sama Sadil Ramdhani. Kalau Sadil Ramdhani cedera, pada awal-awal musim Sadil Ramdhani kencang sekali itu, sampai Sabah sudah hampir di posisi 1-2 kalau nggak salah. Sekarang, itu jadi peran mereka vital, dan saya rasa kalau mereka berdua salah satunya juara ya keren, saudara-saudara. Kalau dua pemain ini, Jordi Amat atau Sadil Ramdhani, memenangkan penghargaan Anugerah Bola Sepak Kebangsaan 2023 untuk kategori pemain impor, ini akan bagus buat sepak bola Malaysia, buat sepak bola Indonesia. Akan bagus hubungannya. Hubungan antara sepak bola Indonesia dan sepak bola Malaysia ini akan bagus. Karena ini membuktikan bahwa Malaysia membutuhkan pemain Indonesia. Begitu pula Indonesia juga membutuhkan Malaysia. Jadi hubungannya akan bagus, akan menjalin sebuah tali silaturahmi, persahabatan yang bagus. Itu intinya di situ, saudara-saudara. Akan membuktikan bahwa ya sepak bola di Indonesia dan di Malaysia ini bisa bersatu. Walaupun ada banyak supporter, ada banyak fans, ada banyak penyokong yang selalu gaduh, selalu membanding-bandingkan, selalu mempertentangkan sepak bola di Indonesia dan sepak bola di Malaysia. Tetapi dengan kemenangan ini, dengan penghargaan nantinya ya ini, kalau nantinya mereka memenangkan, salah satunya memenangkan ini akan bagus. Ini akan bagus untuk sepak bola Indonesia, untuk bagus untuk sepak bola Malaysia, untuk membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa dihargai di Malaysia, dan untuk membuktikan bahwa pemain Indonesia bisa menghargai Malaysia. Dan yang paling penting nanti kalau ini mereka bisa menang, ada kemungkinan tahun depan, musim depan akan ada semakin banyak pemain Indonesia yang datang ke Malaysia untuk bermain, untuk merumput. Musim ini kan selain Sadil Ramdhani dan Jordi Amat kan ada Nathanael Siringgo di Kelantan FC. Sayangnya kan kondisi finansial Kelantan kan seperti itu. Kondisi keuangan Kelantan seperti itu, kacau, hancur lebur, sehingga ya Nathanael Siringgo tidak bisa menampilkan penampilan terbaik. Dia tidak mendapatkan penghargaan yang layak. Dia tidak mendapatkan gaji yang pantas. Dia tidak mendapatkan sokongan, dukungan yang wajar, yang membuat dia tidak bisa menampilkan permainan terbaik. Walaupun sebenarnya dia juga tampil cukup bagus, saudara-saudara, di Kelantan FC. Sayangnya ya faktor non-teknis, finansial, keuangan itulah yang menghambat kinerja Nathanael. Tetapi dengan Jordi Amat dan Sadil Ramdhani tampil bagus, itu sudah cukup mengobati lah, saudara-saudara. Terus terang, secara personal, secara pribadi, saya sih berharap akan ada banyak pemain Indonesia yang menginvasi dalam tanda petik seperti menginvasi, menyerbu, bermain, berkompetisi di Liga Super Malaysia. Saya sih berharap seperti itu, karena ada kuota pemain ASEAN di Liga Super Malaysia ini ya sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kemudian ya kan kalau pemain dari Indonesia main di Malaysia itu kan tidak butuh banyak adaptasi, saudara-saudara, secara tradisi, secara kultur, bahasa, secara religion itu semua hampir mirip lah, nggak perlu adaptasi. Beda kalau misalnya main di Thailand atau main di Myanmar atau main di Vietnam yang bahasanya, tradisinya, budayanya, makanannya berbeda, itu butuh adaptasi waktu. Tapi kalau pemain Indonesia main di Malaysia, saya sih berani jamin tidak butuh waktu lama lah. Tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Buktinya Jordi Amat, buktinya Sadil Ramdhani itu adaptasinya, Andik Firmansyah dulu, Evan Dimas, Bambang Pamungkas, Eli Eboy, itu adaptasinya cepat dan mereka berprestasi. Dan kalau akan ada semakin banyak pemain Indonesia di Malaysia, itu akan semakin bagus, karena Liga Super Malaysia akan dipantau di Indonesia. Para penggemar sepak bola di Indonesia akan melihat sepak bola di Malaysia. Para fans sepak bola Indonesia akan menilai kualitas Liga Super Malaysia yang ternyata lebih bagus dari Liga Indonesia. Setidaknya bisa dibuktikan dari hasil di Piala AFC, hasil di Liga Champion Asia. Setidaknya bisa dibuktikan bahwa Liga Petani tidak selamanya jelek. Itu. Jadi nanti itu juga akan, kalau banyak pemain Indonesia, itu juga akan mengubah pandangan orang Indonesia terhadap sepak bola di Malaysia, terhadap Malaysia. Kemungkinan ya selama ini kegaduhan yang ditimbulkan itu akan bisa hilang dengan sendirinya kalau semakin banyak pemain Indonesia di Malaysia. Apalagi kalau pemain-pemain ini tampil bagus, menjadi pilihan utama di klub,
kemudian memberikan prestasi, kemudian mendapatkan penghargaan semacam ini, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari utara sampai selatan, dari barat karit sampai ke timur. Kita sudah memperbincangkan anugerah bola sepak kebangsaan 2023. Itu adalah penghargaan, award, anugerah untuk pesepak bola terbaik di Liga Super Malaysia, di sepak bola Malaysia musim 2023 yang sebentar lagi akan berakhir. Ada banyak sekali kategori yang mayoritasnya diisi oleh pemain-pemain lokal Malaysia, pemain-pemain kebangsaan Malaysia. Ya sesuai namanya kan, anugerah bola sepak kebangsaan berarti khusus pemain Malaysia. Kecuali ada satu kategori adalah pemain import, pemain asing, pemain pemain dari luar negeri. Dan itu dari 10 nominasi itu ada 2 pemain Indonesia. Jordi Amat di Sabah Darul Taksim, di Johor Darul Taksim, dan Sadil Ramdhani di Sabah Football Club. Nah, 2 pemain ini tampil keren, luar biasa. Jordi Amat menjadi kapten Johor yang berhasil mempersembahkan 10 gelar juara Liga Super Malaysia dan hanya 1 kali imbang dan berkali-kali clean sheet, saudara-saudara. Jadi ini penghargaan yang luar biasa, apalagi Jordi Amat itu juga sebagai kapten. Walaupun ada beberapa kali kesalahan, tetapi overall secara umum, secara keseluruhan penampilan Jordi Amat keren. Hal yang sama berlaku untuk Sadil Ramdhani di Sabah, saudara-saudara. Itu benar-benar keren sekali, benar-benar keren. Penampilannya jitu, penampilannya bagus. Dia menyumbang banyak sekali assist, menyumbang gol, menjadi pemain yang sangat vital, sangat penting di sektor penyerangan Sabah FC. Jadi saya rasa siapapun yang menang dari salah satu ini, 2 pemain ini akan baguslah, layak, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya, sudah pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf, namanya juga gadungan. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Sebarkan kepada orang-orang yang saudara-saudara kasih. Tetapi kalau tidak, abaikan saja. Jangan ditonton, di skip, tetapi jangan juga di report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti pula akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop. Oke, saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membosankan. Salam olahraga dan merdeka!